Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani semua, di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan sahabat tani kita yang terutama menggunakan pupuk organik cair Amino Plus, yang mana katanya kok Amino Plus itu sekarang kualitasnya apakah sudah mulai berubah atau bagaimana, karena rata-rata teman kita ini Pak kan banyak yang belanja secara online. Takutnya katanya mereka ini produknya palsu kan, karena dari yang sebelumnya mereka gunakan itu lebih kental, aromanya lebih tajam. Kok sekarang itu kan kualitasnya agak sedikit encer dan warnanya juga agak sedikit berubah, serta kualitasnya itu juga agak baunya agak tidak seperti yang dulu. Nah, ini yang terjadi pro dan kontra sahabat kita di lapangan. Nah, oke sahabat tani, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berdiskusi dengan formulator pupuk organik cair Amino Plus dan ZK Plus dari CP Makmur Sembada. Oke, kita langsung, kira-kira menurut Bapak produk yang beredar sekarang itu memang ada perubahan atau memang bagaimana Pak? Sebelumnya memang hampir setahun lebih ya. Iya. Produk kita itu sudah kita perbaharui sebanyak 3 kali. Jadi yang berkembang sekarang ini kita uji coba di lapangan, sama kita uji coba juga di lab kita. Kita melihat kalau produk pertama kita itu memang terlalu kental. Akhirnya kita melihat mortalitas bakterinya itu tinggi sekali. Mortalitas itu angka kematian dari bakteri itu dari beberapa bulan setelah produksi itu tinggi sekali. Yang tersisa tuh hanya asam aminonya dan beberapa bakteri Lactobacillus. Terus kita perbaharui, kita fermentasi lebih lama lagi supaya tidak terjadi terlalu kental. Terus juga aromanya juga tidak terlalu menyengat. Nah, saya lihat motilitasnya lebih baik gitu. Angka kehidupan, cara aktif geraknya itu lebih baik. Nah, saya pikir itu selangkah lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin dari teman-teman kita yang menggunakan produk Amino Plus CV Makmur Sembada, pelanggan-pelanggan setia kita, loyalis kita dan lain sebagainya, mungkin merasa ada sesuatu yang aneh gitu kan. Betul, nah, jadi dari situ mungkin teman-teman kita itu ada kritikan-kritikan yang baik buat kita. Berarti kan selama ini teman-teman kita tuh memperhatikan produk kita dengan baik gitu kan. Tapi kalau secara efektivitas, terus terang saja, video-video sebelumnya udah kita bahas. Video-video sebelumnya udah kita bahas. Memang ada perubahan yang kita perbaiki selangkah lebih maju daripada produk sebelumnya. Contoh, kita di video setahun lalu kita bilang kalau untuk membuahkan durian itu kita nggak sanggup untuk membuahkan setahun itu beberapa kali gitu kan. Nah, sekarang kita udah sanggup. Betul. Nah, itu kan salah satu contoh aja kan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin kita videonya nggak bisa kita jelaskan secara utuh seperti itu. Tapi kalau untuk kualitas, saya pikir selangkah lebih maju ya. Betul. Ini kan kedua lagi Pak, dari perubahan tingkat bahan dari amino yang sekarang dengan yang sebelumnya itu, apakah tidak mempengaruhi kualitasnya Pak? Kalau bahannya sama ya, bahannya sama, cuman kita menambahkan efektivitas bakterinya aja, mikrobanya aja kita perbanyak. Kalau dulunya itu kita menggunakan satu tabung dengan tingkat kepadatan bakterinya itu berapa CFU gitu kan. Kok sekarang ini udah 3 kali lipat sebenarnya. Makanya saat kita melakukan fermentasi, hasilnya itu lebih sempurna. Dari kesempurnaan itulah menunjukkan kalau misalkan itu tidak lagi terlalu lengket. Jadi mobilitas dari bakteri ini pun juga semakin aktif. Makanya teman-teman kalau lihat untuk 1 tahun terakhir ini produk kita kok sampai di tangan kita kok agak sedikit kembang dan sebagainya. Itu semuanya tuh efek dari penambahan bakteri aktif yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya waktu itu juga sebenarnya satu perkara juga buat kita, tapi kita selalu berusaha bagaimana supaya tidak terjadi kembang karena reaktif sekali, terkena panas di saat pengantaran dan lain sebagainya. Tapi tidak mengurangi dari efektivitasnya, nggak mengurangi. Malah mungkin kerjanya lebih cepat, lebih maksimal lagi ya. Cuman tadi Bapak Aludin bilang ada teman-teman yang merasa efektivitasnya menurun. Gitu ya. Kan tetap harus kita lihat dulu dasarnya seperti apa. Terus sebelum menggunakan Amino Plus ini, apakah menggunakan pupuk lain yang mengandung
zat kimia atau kimia sintetis yang terlalu lama dan terlalu panjang begitu, tentu kinerja dari Amino Plus ini membutuhkan waktu untuk mengurai semua residu dan lain sebagainya, butuh waktu lah ya, pastinya sih seperti itu. Intinya bahwa perubahan amino yang sebelumnya dengan sekarang itu tidak ada jauh kualitas hasilnya, cuma malah lebih bagus Pak ya. Lebih baik sebenarnya. Walaupun ini dari singkat kekentalannya atau aromanya yang tidak seperti dulu, ini memang terus Bapak kita ini melakukan inovasi-inovasi ya, sesuai dengan perkembangan tanaman dan juga kondisi iklim mungkin Pak ya. Ya betul. Cuman kita memang ada kita lihat juga dari mesin pengisian kita ada kekurangan karena waktu kita mengisi itu kan satu kali isi kan kita selalu memasukkan 1 ton ya. Jadi yang biasanya tuh yang di bagian bawah itu agak gelap warnanya, agak kental, nggak kental amat, tapi bahasanya itu lebih kental dari yang berada di atas karena terjadi pengendapan sebenarnya. Tapi kita lagi mendatangkan mesin dari Pulau Jawa, ini masih on the way. Mungkin produksi 1-2 bulan ke depan itu mungkin sudah bisa homogen semuanya ya. Karena ada teman-teman juga yang cerita ke Pak Aludin tadi ya, beli 4 botol kok ada 2 botol yang agak kelihatannya agak kental sedikit. Kental, ada yang agak cair. 1-2-nya kok agak bening gitu. Sebenarnya bukan begitu. Cuman proses aja, pengisiannya aja. Ya, kan namanya petani kita ini mereka yang sudah menggunakan 1-2 kali kemudian membelinya lagi, kan rata-rata pengguna kita ini yang terutama di luar Pulau Jawa Pak, Sulawesi, mereka kan belinya secara online. Takutnya mereka bawa ini palsu nanti kan tidak enak, jadi mereka meragukan Pak, makanya mereka langsung konsultasi ke saya juga dan mungkin biasanya ke call center juga mengatakan kok ini sekarang amino memang ada perubahan atau bagaimana. Sekarang sahabat tani sudah diklarifikasi oleh formulatornya sendiri bahwa mutu dari POCA sama amino itu tidak akan pernah berubah, malah ditingkatkan Pak ya. Ya, karena kita melihat track record dari kompetitor kita yang sudah berdiri mungkin jauh dari kita ya. Kita sudah CV Makmur Sembada sudah berdiri hampir 5 tahun. Terus ada kompetitor kita udah 10 tahun, 15 tahun bahkan gitu kan. Mereka jalan di tempat, kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan perubahan. Tidak pernah meningkatkan mutunya dan lain sebagainya. Ini maaf ya buat teman-teman kita ya. Tapi kalau kita memang lihat, karena saya juga sebagai tim di lapangan juga langsung mengeksekusi di lapangan, kita melihat perubahan-perubahan aplikasi dari pupuk kita sendiri, kita lihat. Jadi kalau memang masih belum maksimal bisa kita tingkatkan lagi, kenapa tidak begitu. Oke Pak, jadi mungkin ini sedikit ya sahabat tani diskusi kita masalah masukan dari sahabat tani semua. Jadi mungkin sahabat tani kalau ada keraguan dengan bahan pupuk organik cair yang didapatkan baik itu di secara online ataupun pembelian toko, nanti bisa hubungi call centernya PC Amino Plus, nanti kita melampirkan di video untuk diskusi langsung mengenai apakah ini produknya asli atau palsu ya, seperti itu. Ini juga bisa Bapak Aswandi tambahkan. Ya, mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit. Terima kasih atas penjelasannya Pak dari Bapak formulator kami. Jadi kalau berbicara persoalan kualitas untuk di Asam Amino untuk produk Makmur Sembada, tidak perlu lagi untuk diragukan Pak, karena tingkat pengawasannya itu sangat ketat. Jadi mulai dari produksi, pengemasan sampai distribusi. Iya, langsung diawasi Pak. Langsung diawasi langsung Pak. Jadi selama mereka membelanjakan untuk di agen-agen resmi yang kami tunjuk Pak, saya rasa tidak jadi masalah. Oh begitu Pak. Ya, jadi tidak usah diragukan Pak. Kami bisa garansikan bahwa itu mempunyai kualitas malah lebih bagus dari yang terdahulu Pak. Ya, jadi kan ada setiap produknya juga kan ada barcode-nya mungkin Pak ya. Setiap produk itu nanti sahabat tani bisa menggunakan barcode itu yang punya aplikasi barcode, bisa deteksi langsung apakah ini perusahaannya langsung yang buat atau bagaimana, seperti itu Pak. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak? Pribadi saya pikir nggak usah ragu lah ya. Kita berusaha melakukan yang terbaik buat teman-teman sahabat tani. Jadi kalau memang ada yang kurang jelas atau meragukan atau apa, bisa telepon di call center aja. Call center kita lebih cenderung melayani WA ya, karena konsumen terlalu banyak gitu. Betul. Oke, demikian sedikit informasi video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat tani semua. Kalau ada yang belum jelas, silakan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya berada di sebuah kreativitas putra putri lokal, Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Polaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah produk dari putra putri lokal, ya, yang mencoba dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang dipasok dan diambil dari limbah masyarakat sekitar ini.
dan saudara telah menghasilkan pupuk anorganik ya yang luar biasa. Maka saudara, saya sungguh bahagia berada di sebuah pabrik yang bernama Pabrik Pupuk CV Makmur Sembada, satu-satunya di Sulawesi Tenggara. Ini pengusahanya muda dan ini adalah salah seorang kreator formulator.